Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Sejenak kita masuk dalam saat teduh. Dengarkanlah panggilan Tuhan. Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam diri di hadapannya, ya segenap bumi. Kita yakin dan percaya bahwa pada saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita memuji, memuliakan namanya. Allah Bapa hadir di dalam bait suci-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya. Oh, dengarkanlah sabda-Nya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalan gelap jadi terang. Roh Kudus hadir dalam bait suci-Nya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, saat ini kami ada di hadapan-Mu. Kami datang
mau beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan atas teladan-teladan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Beri kami Tuhan hati seperti Engkau, yang rela melayani, mengasihi dan mengampuni. Kiranya semakin hari kami boleh semakin bertumbuh, semakin mencintai Engkau, dan mempunyai hati yang tulus untuk melayani Engkau Tuhan, yang sehingganya kami boleh menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Doa adalah napas bagi kehidupan kita. Doa berarti kita berbicara langsung kepada Tuhan. Dalam doa kita boleh membawa segala hal kepadanya. Indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa, yang ku mohon didengarnya, betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Memanggilku datanglah, percaya pada firman-Nya, beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua bebanku. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa, yang ku mohon didengarnya, betapa Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Kepadanya yang memanggil, ku datanglah, percaya pada firman-Nya, beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa.
Biarkan musik memainkan pujian ini dan mari kita bersama-sama berdiam di hadapan Tuhan dan dengarkanlah firman-Nya berkata kepada setiap kita, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku." Mari kita tundukkan kepala kita dan mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kepada Tuhan yang tidak terbatas itu, kami membawa seluruh hidup kami yang terbatas ini. Kepada Tuhan yang memberikan pengampunan, kami berdoa mohon ampun ketika kami berdosa, ketika kami bersalah. Di dalam iman kami mengiring Tuhan, dalam setiap tutur kata perbuatan kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, tetapi seringkali kami tidak mencerminkan kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, ampunilah kehidupan kami yang penuh dengan dosa. Mungkin kami gagal mempercayai Tuhan dalam menghadapi realita hidup yang sulit ini. Kami berjalan dengan kemampuan, dengan kesanggupan diri sendiri, dan kami melupakan Tuhan. Kami berdosa dengan kami mengabaikan firman-Mu. Kami berdosa dengan kami tidak mau mengasihi. Kami berdosa dengan kami menyimpan berbagai macam rasa sakit hati, kemarahan, dendam, dan tidak mau mengampuni. Sehingga kami menjadi orang Kristen dan tidak bertumbuh di dalamnya. Kami datang kepada Tuhan, Tuhan sucikan hidup kami, Tuhan sucikan hati kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu berdiam menyucikan hidup kami. Dan biarlah kami terus menerus hidup mau disucikan, dikuduskan bagi kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dengarkan seruan hati kami. Ada orang-orang yang tidak tahu apa yang menjadi beban dosa kami. Biarlah kami boleh jujur kepada Tuhan, membawa semua beban itu ke kaki salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada setiap kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, dengarkanlah firman-Nya berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan yang telah membebaskan kita dari dosa-dosa kita di atas salib Kalvari. Di atas salib di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji namanya, puji namanya.
Dia sertaku selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya. Darah Yesus adalah sumber keselamatan. Darahnya sumber keselamatan. Ku bahagia, ku disucikan, dan terus dijaga tak bercela. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya. Bersama dengan seluruh orang percaya di atas muka bumi, kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan telah memberikan teladan yang baik bagi kita semua, agar kita semua boleh diberikan hati yang tulus dan bertumbuh untuk melayani Dia. Mari kita katakan, Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini.
Oh Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang mengasihi, hati yang melayani. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, Saatnya kita masuk dalam firman Tuhan pada hamba-Nya kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dengan segenap hati sekali lagi katakan, Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, sesungguhnya mungkin kami memberanikan diri untuk berseru kepada Tuhan, meminta untuk terus diutus dan melayani Engkau. Tetapi Tuhan, kami pun sadar jika memang kami adalah anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, memang tugas pengutusan pun ada di dalam diri kami yang Tuhan berikan. Sebab itu biarlah hati kami, hati yang mau belajar untuk firman-Mu, supaya kami juga siap untuk melayani Engkau. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami. Pakai hamba-Mu, pakai penerjemah supaya semua boleh dipahami dan dimengerti. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, seluruh hati dan pikiran mereka di dalam kuasa-Mu. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari kitab Injil Markus. Injil Markus pasal 6 ayat 6 sampai 13. Saudara, terlebih dahulu bagian ini akan dibacakan bahasa Indonesia lalu kemudian bahasa Mandarin. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan. Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka.
Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yung cho mình chiếc lời thọ. Thaya chạy yi tha mình bút xin. Chú bông chú si bông chú bị hướng chun cao hiên nhìn hi liệu. Giả chú kéo leo xếp nghi cái môn thủ chuột chạy khen tha mình lượng cái hi chuột hi. Giả sĩ kiệt tha mình khen biang phụ chi mô quỷ. Bên chế trụ phụ tha mình hàng lưu tị sĩ heo bụt dao tay xịt bụt kheo tay dao tay lì giá bụt dao tay thiền chủ liao chỉ dao chọn hải giá bụt dao chọn liang sung phẩu chỉ dù tôi thà mình soát ni muốn vô luận to hổ chú chính liao nhìn tị cá chiêu bông chiêu chú trái na lý chít to lý khơi thà thi phòng hổ chú đệ nhìn bụt chép thay ni muốn bụt thắng gia ni muốn lý khơi na lý tị sĩ héo chiêu bà kiệu xong tị chỉnh thu hà hi đối tha mình cho kiên trinh môn thủ chiêu chuột hi chọn tho kéo nhìn phi còi yu con chuột gì to nhìn đi mò cuối dùng dù mò liao gì to phiang nhìn chi ho tha mình. Saudara, media merupakan salah satu hal yang kita konsumsi setiap hari. Có biết thương chị mới lihat cái media cho con si kami hingan kêu. Baik media cetak maupun media elektronik. Boleh lihat con tegi hay cetak phải trả lihat cái tiền hi. Dan informasi yang disediakan oleh media tentunya ada campur tangan seorang reporter. Lihat mi cak hay cái xiao xịt tu tong nhận du nggak chap su. Tanpa adanya reporter, informasi tidak akan sampai kepada pendengarnya. Juga kan mau nggak chap su lihat tangkian yang tahu tangkian yang tahu b. Nah, apa tugas reporter itu, saudara? Cái chap su yang hay gà jimbu hay mana? Tugas mereka mengumpulkan berita informasi. Cái chap su yang chu hay con tao cái trung kyung ya cái xiao xịt. Lalu kemudian berita dan informasi itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Yang theo cái xiao xịt gitu contoh jadi cái xin bun nhìn cái thằng. Atau kepada pendengarnya. Phải chap bun thằng kia này. Saudara, informasi yang akan mereka cari itu có biết không cho mấy nggak chiếm mấy xiao xịt. Juga informasi yang harus sebenar-benarnya. Thì situ ai chiếm đồ chính trị cái xiao xịt. Tidak sembarangan informasi. Mấy con đồ phổ thông cái xiao xịt. Atau bukan informasi yang membohongi publik. Phải chạm mấy con lihat phiên nhìn mình cái xiao xịt. Tetapi berita dan informasi itu harus benar. Alias sin bun gak lihat xiao xịt tin oi chính trị đấy. Bahkan saudara pernah melihat untuk mendapatkan informasi yang benar. Có biết không cho mấy sim chỉ gạt tệ đồ lihat chính trị xiao xịt. Tentu seorang reporter harus bekerja keras. Atau yang ni cak nhìn tin oi cak nỗ lực. Dia mati-matian supaya dapat berita yang jelas. Cái chuyện nỗ lực lại khi tệ đồ lihat chính trị hoa cái xiao xịt. Lalu kemudian mereka pasti ada skill tertentu untuk bisa menjadi reporter yang baik. Misalnya punya kemampuan berkomunikasi. Kemampuan untuk observasi masalah yang ada. Berita yang ada. Supaya ketika mereka menyampaikan berita tersebut, mereka boleh menyampaikannya dengan profesional, komunikatif,
komunikatif, tôi nhìn xuất phát supaya setiap pendengarnya punya keinginan yang kuat untuk mau mendengar berita tersebut. tôi nhìn nhận thằng kia đấy nhìn gì dạ chính là hi thằng Jadi menjadi seorang reporter itu tidak sembarangan, saudara. chứ cả thằng bây giờ cái trái à mấy con ăn dùng gì Cukup berat juga tugasnya. cả hai cái dìm bây giờ sĩ phần ăn trồng tâm Nah, saudara, dalam bacaan kita hari ini, có biết gì mới chứ cả thằng chứ cả theo sinh thuộc liệu ấy kinh bốn Yesus dan para murid itu lebih dari seorang reporter. Alẹ́ Yesus các cái門徒一喺湊嗰列集咧嘅記者一樣， Karena tugas mereka itu tugas untuk mencari jiwa. 任呢度嘅任務出係講到去潛線嘅人， Karena berita yang mereka sampaikan itu adalah berita keselamatan, 當人嘅傳咧消息出係講到救人嘅消息， yaitu kabar baik 出係講到好嘅消息， tentang Yesus Kristus. 對嘢咧係基督耶穌。 Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu 主位弟兄姊妹，即係過去嘅禮拜， kita sudah mendengar firman yang disampaikan oleh guru Injil Joni 即係條聽見了一個由你傳本即係聽嘅， mengenai Yesus Kristus anak Allah. 對嘢咧嘅基督耶穌都係上帝嘅獨生子。 Yesus Kristus anak Allah yang berkuasa atas alam semesta. 咧基督耶穌嘅權柄出係講到全你嘅天空嘅權柄。 Yang berkuasa atas setan, 佢出能夠勝過你嘅魔鬼， berkuasa atas sakit penyakit, 勝過你嘅病， bahkan berkuasa atas kematian dan kehidupan. 勝過你嘅死亡或者你嘅人生。 Nah, jika kita perhatikan bacaan kita hari ini, 嗰邊做乜要個出價嚟去研究建議出價出一經本？ Markus pasal 6 ayat 6 sampai 13, 你馬可福音6章6節到13節， bagaimana Yesus terus menjalani hidupnya sebagai pelayan. 如何出價嚟看見到耶穌繼續行嘅法則嘅侍奉， Hidupnya sebagai pemberita. 嘅法則出係嚟去傳福音， Dan tidak hanya Yesus tetapi para murid. 唔係單單耶穌還有嘅門徒。 Di dalam pemberitaan bahkan Yesus pernah ditolak. 當佢傳福音時節，甚至有人家唔接受。 Bahkan tidak dipercaya oleh orang-orang sekampungnya, saudara. 還有講到嘅鄉村嘅人唔會相信嘅。 Itu jelas di ayat yang ke-6 tadi. Mereka tidak percaya. 即係當人民拍啲六章俾佢哋出嚟唔相信。 Tetapi saudara, mari kita perhatikan bagaimana di dalam penolakan Yesus tidak berhenti untuk terus melayani. 即係嚟看，當佢哋唔接受時節，耶穌也冇講停止侍奉。 Bahkan Yesus semakin giat bagaimana dia mempersiapkan para murid pada waktu itu. 即係嚟看，你做耶穌跟價節力嚟去準備嘅門徒， Untuk juga terjun di dalam memberitakan kabar baik. 嘅門徒一嚟去聽出嚟去傳福音。 Tentu menyampaikan kabar baik kepada semua orang. 當人嘅傳咧福音出嚟傳本面， Dia mempersiapkan para murid di masa-masa yang akan datang. Mereka pun harus tetap giat melayani. 佢喺準備嘅門徒，佢喺將來即係佢哋嘅門徒一嚟準備嚟侍奉。 Nazaret, tempat di mana Yesus tinggal, memang menolak dia. 你拿撒勒俾本嚟出耶穌學嘅出差，佢哋人都唔係。 Tetapi banyak orang di luar Nazaret membutuhkan kabar baik yang mereka sampaikan. 但係除非你嘅拿撒勒以外人係按多人接受嘅。 Sebab itu Yesus mau mengutus para murid pada waktu itu. 所以嘅支持你喺耶穌喺差遣嘅呢度門徒。 Mereka adalah pemberita-pemberita kabar baik bagi semua orang. 佢哋出去傳好嘅福音本呢度人聽。 Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai seorang pemberita 嗰邊做乜要個即刻發出神俾一隻傳消息？ tentu ada hal-hal yang harus mereka ketahui, ada hal-hal yang harus mereka miliki. 當人即刻要得到你嘅事情好嘅事情。 Nah, setidaknya dalam bacaan kita ada 3 hal yang harus murid-murid ketahui dan miliki pada waktu mereka akan diutus. 當提醒即刻脱了咧，當人哋記得差遣佢哋明白呢度呢嘅事情。 Kira-kira apa sajakah yang harus mereka ketahui dan miliki ketika mereka akan diutus menjadi pribadi-pribadi pemberita? 佢哋差遣者各人喺準備乜消息呢？ Saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-7. 即刻嚟看你喺節呢邊。
ke-7a itu mengatakan ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. 節講佢出喺差遣佢哋兩個人嘅門徒。 Saudara, yang pertama itu hidup sebagai pemberita. 嗰邊做咩？依家發出上邊一隻係傳銷線。 Para murid harus dilatih, saudara. 呢門徒一天喺那練習個， Ia mengutus mereka berdua-dua. 佢出喺差遣佢哋兩個人。 Ini merupakan sebagian daripada pelatihan terhadap murid-murid. 好像嘅門徒喺練習一樣。 Saudara, panggilan itu adalah merupakan sesuatu yang pribadi. 嗰邊用咗如果蒙咒之間，聽各人知嘅， Para murid dipanggil secara pribadi. 佢蒙咒嘅係嘅門徒一係知嘅。 Tetapi ketika akan terjun dalam pelayanan, mereka diutus berdua-dua. 當佢行出去傳福音時，佢哋都係差佢兩個人。 Nah, di dalam pengutusan ini, Tuhan Yesus pun mau mengajarkan hal yang penting untuk mereka. 當佢差遣佢出去傳福音，耶穌一嚟去教訓佢先。 Yesus mengajarkan betapa pentingnya hidup di dalam persekutuan dan betapa pentingnya hidup bekerja sama ketika melayani Tuhan. 當佢差遣，當佢出去傳福音時，即係要相同心同意，或者要溝通。 Secara umum dua orang tentu bisa mengerjakan lebih baik pekerjaan yang ada 即係嚟看，如果兩個人佢做出一場事，一個好， daripada seorang diri. 別得一人嚟做。 Karena jika berdua lalu ada masalah terjadi, 如果兩個人喺講不發生乜事情嘅話， jika berdua salah satunya lemah, 如果兩個人喺一隻係軟弱， maka salah satu dari mereka bisa menguatkan yang lemah. 一喺一隻嚟去能夠嚟去建立呢隻， Sehingga di sana terjadi yang namanya saling menguatkan, 所以好嘅發生都其實都幫助， saling mengingatkan, 彼此記得， saling melengkapi satu dengan yang lain. 其實互相幫助。 Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka diutus berdua-dua, 嗰邊做咩？如果當佢差遣兩個人時候， lalu kemudian Yesus tidak membiarkan mereka dengan kekuatannya sendiri, dengan kehebatannya sendiri dalam melayani. 但係耶穌一冇意思，佢都力量嚟去侍奉。 Karena Yesus tahu betul, saudara, pelayanan itu tidak mudah. 因為耶穌哋係講侍奉是唔係講容易， Ada banyak tantangan, saudara. 要按到面對事情， Tantangan dalam diri sendiri, 面對自己， tantangan dari luar, 喺經意外嚟面 tantangan 對， dari sekitar yang ada, saudara. 事主別嘅面對， Dan itu bisa membuat sang pemberita itu menjadi mundur dalam pelayanan. 嘅之前能夠推薦喺嘅傳福音嘅人。 Sebab itu saudara, Yesus tidak membiarkan mereka tidak hanya disuruh berdua-dua, tapi ada hal yang penting Tuhan berikan kepada mereka. 佢咩單單差遣佢兩個人，單單行咗一最重要嘅。 Yesus memanggil ke-12 rasul dan mengutus mereka berdua-dua, memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. 呢嘅耶穌嘅門徒先嘅就係喊兩個人，上帝本佢嘅先個嚟到揮一年。 Dalam pengutusan berdua-dua tadi pun, Yesus tetap memberikan kuasa untuk mengalahkan roh-roh jahat di dalam dunia ini. 當佢差遣佢兩人，耶穌一本佢隻權柄來去先個嚟揮年。 Yesus melengkapi mereka dengan kuasanya. 耶穌本佢隻十分充滿嘅權柄。 Dalam pelayanan mereka pergi membawa perbekalan dari Tuhan, yaitu kuasa yang datangnya dari Tuhan. 當佢出去侍奉時，佢出去帶着你上耶穌嘅權柄嘅。 Karena memang benar saudara, kuasa jahat ada di dalam dunia ini. 本來錯喺世界俾你揮嘅東西十分多。 Iblis tidak selalu senang ketika orang dengan giat memberitakan Injil. 你喺冇佢唔會眼歡喜，如果人嘅堅持嚟去傳福音， Dan Yesus tahu hal itu. 耶穌能夠明白。 Sebab itu dia berikan kuasanya kepada para murid pada waktu itu. 所以嘅時你喺耶穌嘅本嘅權柄嘅門徒。 Karena memang sudah jelas kuasa Allah lebih besar lebih besar daripada kuasa jahat di dalam dunia ini. 本來就實現上帝嘅權柄比你到權柄個係嘅高雄。 Kuasa Yesus yang diberikan kepada para murid, kuasa yang luar biasa yang bisa memampukan mereka untuk melayani. 耶穌嘅權柄能推着本嘢，是能夠佢到用嘢按好權柄嚟侍奉。 Dan ketika
Mereka sudah diutus, mereka sudah diperlengkapi dengan kuasa Allah, lalu kemudian mereka harus terjun di dalam pelayanan itu. 當佢哋得到耶穌嘅權柄，佢哋差遣耶穌差遣佢時就佢出去行出去侍奉。 Karena murid-murid sendiri setiap harinya sudah bersama-sama dengan Yesus pelayanan ke sana kemari, saudara. 因為到你嘅門徒攏總齊齊嘅耶穌叫 Melihat Yesus menyembuhkan sakit penyakit. 佢看你嘅耶穌醫治你到病， Melihat Yesus membangkitkan yang mati. 要耶穌喊你嘅死人法。 Dan murid-murid mengikuti Yesus terus dalam pelayanan. 你嘅門徒一跟隨耶穌去侍奉。 Itu sesuatu teladan yang sangat nyata yang sudah murid-murid lihat dari Yesus pada waktu itu. 嘅就是你嘅門徒看你侍奉安顯明耶 Sebab 穌侍奉。 itu waktunya lah untuk mereka terjun sebagai pemberita di tengah-tengah orang banyak pada waktu itu. 何況嘅就是出去講佢都行出去侍奉， Mereka pergi, mereka diutus, mereka diberi kuasa. 佢差遣佢都去，佢一般佢都權柄。 Berdua-dua supaya mereka saling mengandalkan satu dengan yang lain. 所以佢都差佢兩人彼此佢兩人後都係嘅緣故。 Supaya mereka saling menopang satu dengan yang lain. 所以佢彼此後都幫助， Supaya mereka mampu menghadapi tantangan pelayanan yang berat 先能 yang 夠佢 ada 哋 pada waktu itu. 先能夠佢哋有力量嚟去面對佢哋嘅問題。 Ada tantangan tapi pelayanan harus tetap dilakukan. 本來要就係面對事情，但係這個侍奉熱天愛行， Karena Injil harus didengar oleh semua orang. 因為咧福音傳出人愛聽， Sekalipun sulit dan ditolak, Injil harus tetap disampaikan. 無論難嘅生死，但係你福音熱天愛行。 Sebab itu Yesus memberi kuasa kepada mereka. 所以耶穌本佢都權柄， Tidak mudah tapi Tuhan memampukan. 本來唔容易，但係耶穌本佢也能力， Bukan dengan kuasa para murid tapi dengan kuasa Tuhan. 唔係用佢哋權門徒嘅權柄，但係用上帝嘅。 Itu yang pertama yang harus dimiliki oleh kita sebagai pemberita. 所以這個愛得到你權柄嚟去傳福音， Harus dilatih, dilatih dan dilatih. 必須愛嚟去學習練習， Harus dibiasakan, saudara. 必須愛常常。 Karena kita tidak sendiri, ada Tuhan yang memberikan kuasanya, kemampuannya kepada kita. 這個無見面到上帝本這個日能力。 Ternyata hidup sebagai pemberita tidak cukup hanya dilatih. 本來係講到這個傳福音唔係單單練習嘅啫， Sudah dilatih, diutus berdua-dua, diberikan lagi kuasanya, teladan dari Yesus lagi. Lalu apa yang kedua? 佢練習後佢就差遣佢兩人去傳福音。 Saudara, ketika kita hidup sebagai pemberita, 各位同志們，如果這個常為發展常為傳福音， kita terus diajarkan untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. 這個常常嘅教訓，這個即係講到這個喺發作當中就係依靠上帝。 Nah, para murid waktu itu dikatakan dia hidup bergantung kepada Allah, itu baik dalam melakukan tugasnya atau sebagai mencukupkan kebutuhannya sehari-hari, tetaplah mereka bergantung kepada Allah. 本來無論佢係講到去傳福音，發展佢這個是要操護佢哋天佢就係依靠上帝。 Nah, dengan cara hidup yang bergantung kepada Allah, 這個嚟看講到這個發出依靠上帝。 ini sebenarnya mengajarkan kepada para murid, mereka itu beriman sepenuhnya hanya kepada Allah. 佢教訓講到嘅門徒熱天出係講完全信任上帝。 Beriman bahwa apapun yang mereka butuhkan, perlukan di dalam pelayanan sebagai pemberita, percayalah Allah menyediakan itu untuk mereka. 這個要有信心對上帝，無論這個係侍奉，這個出係真實信心上帝。 Sampai Yesus berkata, jangan membawa apa-apa. 對，所以咧耶穌把佢唔好帶揸埋。 Saudara, tidak membawa bekal kemungkinan besar menunjukkan ada sesuatu yang sangat-sangat penting. 佢喊佢唔好帶你糧食，有可能喺表現出嚟十分重要事情。 Ada sesuatu yang sangat-sangat mendesak 要就係按你發嘅上升， dan harus secepat atau sesegera mungkin harus disampaikan. 有可能喺馬上都傳出去， Apa itu, saudara? 係乜東西呢？ Injil kebenaran.
且講到福音嘅真理， kabar baik tentang Yesus. 且講到傳主要耶穌嘅學法。 Kepada siapa? Kepada orang banyak pada waktu itu. 喺傳本萬人堂啦，且傳本嘅班面堂。 Orang-orang yang terus-menerus mencari Yesus dan para murid pada waktu itu. 嘅只是一好多人嚟喺尋找咧耶穌，或者咧門徒。 Sesegera mungkin cepat sampaikan berita itu, sampaikan kepada mereka. 所以世界出一粒時嚟去傳出呢福音， Jangan melihat atau menoleh ke belakang. 唔可以看或者世界嚟勾進背後， Jangan memikirkan aku akan makan apa. 唔可以想到係傳福音嘅事物。 Saya harus tinggal di mana? Tanpa memikirkan saya harus tinggal di mana. 冇想到冇即係唔可以講到喺嚟上嘅坐喺邊處， Tanpa memikirkan terus materi-materi yang apa yang harus saya dapat. 即係唔可以上喺買錢買財物即係得到嘅。 Fasilitas yang seperti apa yang akan saya dapatkan? 我嘅用病用嘅好處， Tanpa memikirkan itu, saudara. 即係唔可以上喺樣。 Yesus mau mengajarkan mereka mengandalkan Tuhan, 耶穌教勸佢講到而出係依靠上帝， bukan mengandalkan diri sendiri. 唔係依靠自己。 Di dalam pemberitaan yang bergantung kepada Allah, 當世界咧嚟傳福音時，世界都係依靠上帝。 murid-murid betul-betul diajarkan untuk betul-betul mengandalkan Tuhan, saudara. 佢教勸嘅咧門徒嘅堅切嚟依靠上帝， Bukan mengandalkan diri sendiri. 唔係依靠自己。 Aku hebat, tak perlu Tuhan, misalnya begitu. 眼 Bukan. 聽唔是有上帝， Tuhanlah yang menjadi kekuatan para murid pada waktu itu. 嘅只是出係講到上帝上邊嘅門徒嘅力量。 Kuasa dari Tuhanlah yang membuat mereka berani pada waktu itu. 完全出係用上帝嘅力量嚟去，所以嘅門徒要一種咁嘅心。 Mereka harus tetap hidup bergantung kepada Allah. 佢都願意天嘅發出依靠上帝， Karena Allah yang mencukupi segala kebutuhan dan keperluan mereka. 因為到上帝滿足嘅佢都需要嘅東西， Sekalipun pelayanan tidak diterima di suatu tempat. 無論佢都佢傳福音時，佢都唔可以接受。 Karena mereka mengabarkan kabar baik. 因為到佢都出係傳好福音， Harusnya itu tidak jadi masalah. 其實冇發生乜事情。 Kalaupun ladang pelayanan di mana mereka ditempatkan begitu buruk, begitu susah, begitu sulit, harusnya tak jadi masalah. 無論世界佢砌天世界錯喺邊，食困難喺邊，熱天出冇成為問題。 Dikatakan mereka harus tetap bertahan sampai Tuhan perintahkan mereka pergi. 佢到熱天要日耐心，耶穌砌天佢去， Harus tetap bertahan. 熱天嚟日基本。 Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada kalimat, kebaskanlah debu yang di kakimu. 嘅天嘅ที่10節俾講到，佢超講到而滅出你喺嘅前途前。 Kalimat ini merupakan kalimat kebaskanlah debu yang ada di kakimu ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ortodoks, saudara. 嘅時時咧，猶太人常都係講到嘅滅槍嘅途前。 Mereka melakukan ini saat mereka kembali ke tanah suci dari wilayah non-Yahudi. 嘅猶太人當嘅去咧神殿嗰邊， Karena mereka menganggap diri mereka lebih suci daripada orang-orang yang di luar non-Yahudi. 因為佢都作為佢個清潔比其他人。 Nah, tetapi bagi para murid pada waktu itu, 但係咧嘅只是咧門徒啊嘛。 tanda ini menyatakan bahwa orang yang menolak pemberitaan murid Tuhan, 喺講到傳上帝福音嘅人， mereka itu sebenarnya sedang menolak Tuhan. 亦都出現本嚟反對上帝。 Karena itu, andai pun mereka gagal membawa jiwa maupun mereka ditolak, 無論世界要低價嘅事呢，或者佢都反對， maka mereka sebaiknya meresponnya dari sudut pandang Tuhan, 所以佢哋可以入肥驗對嚟看上帝， bukan dari kekecewaan pribadi mereka. 唔係佢自己嘅失望， Tetap pandang kepada Tuhan. 即係自己嚟仰望上帝。 Sekalipun saya ditolak, 無論佢都冇接受， sekalipun saya tidak diterima, 無論佢都冇接受， saya tetap percaya Tuhan menolong saya. 一天相信上帝幫助自己， Enggak kecewa ketika tidak diterima. 自己佢冇接受，自己唔會失望。 Karena Injil tetap harus diberitakan pada waktu itu. 而呢度嘅只是一天愛嚟傳呢福音， Saudara, tidak hanya hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, 我俾同做咩單單自己發出依靠上帝啫，
Ternyata hidup sebagai pemberita itu, kita pun harus hidup fokus pada tugas. Tugas kita sebagai pemberita. Harus hidup fokus pada tugas kita sebagai pemberita kabar baik. Ayat 12 dan 13 di sana jelas sekali, saudara. Mereka harus pergi. Mereka harus memberitakan. Mereka harus mengusir, mengoleskan, menyembuhkan. Mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, mereka harus mengenalnya. Supaya terjadi pertobatan. Mereka sudah dilatih, saudara, pada waktu itu. Mereka sudah diajarkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Yang ketiga, mereka harus hidup fokus pada panggilan itu sebagai pemberita. Karena di pasal 6, Markus pasal 6 ini, saudara, jelas sekali membahas tentang Yesus. Sekalipun Yesus pernah ditolak dalam pelayanannya, tapi Yesus sendiri tidak stop dan berhenti melayani, tidak. Itu berarti Yesus begitu fokusnya di dalam dia melayani untuk memberitakan Injil. Bahkan di pasal 6, Markus pasal 6 ini, dia mempersiapkan murid-murid, saudara. Jadi betapa pentingnya untuk kita fokus pada Tuhan, pada tugas sebagai pemberita. Betapa pentingnya kita harus fokus kepada tugas kita sebagai pemberita, karena banyak orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Maju ke perikop berikutnya, saudara. Ada perikop di sana, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Itu artinya ada banyak orang di dalam pelayanan itu, saudara. Ada banyak orang yang berbondong-bondong mencari Yesus dan para murid pada waktu itu. Sebab itu Yesus tidak mau membiarkan mereka, saudara. Maka Yesus melatih para murid itu. Sampai-sampai tidak ada waktu untuk mereka beristirahat pada waktu itu, saudara. Peristiwa orang yang banyak mencari Yesus dan murid-murid ini merupakan bagaimana sangat-sangat penting pemberita itu harus fokus kepada tugasnya. Fokus pada tugas sebagai pemberita. Harus lihat peluang yang begitu besar. Ada orang yang berbondong-bondong yang betul-betul membutuhkan Injil keselamatan yang harus dibawa percaya kepada Tuhan. Dan ketika sudah fokus kepada panggilan kita sebagai pemberita, saudara, sekali lagi saya mau katakan, tidak dipusingkan dengan hal-hal duniawi ini, saudara. Tidak dipusingkan lagi, saya hari ini mau makan apa. Ketika saya pergi sebagai pemberita, saya mau tinggal di mana. Saya mau pakai pakaian yang seperti apa, sepatu yang seperti apa, sandal yang seperti apa.
Bagaimana nanti kalau saya ketika datang saya ditolak, saya tidak diterima, saya tidak menyenangkan hati orang banyak itu, bagaimana? Apa yang akan terjadi? 如可能如果危喺講許多嘅地方，佢哋唔接危喺買事情發生。 Saudara tidak dipusingkan lagi dengan hal-hal yang demikian, saudara. 呢種事咪事㗎，唔係仔上係樣事情咯。 Kita fokus di sana, ada orang banyak yang membutuhkan berita keselamatan. 呢個做中內開嘅邊一年按代年，哎，呢個來傳福音俾佢聽得到嘅 Maka 救恩。 para murid harus pergi. 所以嘅門徒熱天哎去， Tolong mereka, 嚟去帶揸佢哋， bawa mereka percaya kepada Tuhan. 帶佢哋嚟相信上帝。 Maka di ayat 12 dan 13 begitu jelasnya mengatakan, pergi beritakan pertobatan dan sembuhkan mereka yang sakit, saudara. 所以12節、13節講到佢講帶揸佢哋，二次佢哋嘅帶揸佢哋悔改。 Beritakan Injil kebenaran supaya mereka tahu mana yang salah, mana yang benar. 所以呢個喺舊底喺嚟傳福音，點解嘅錯，哪嘅唔錯？ Supaya mereka tahu dosa itu membawa kematian buat mereka. 所以講佢哋聽咧，吹喺低佢哋死亡。 Dan bahkan ada wadah yang Tuhan pakai supaya mereka betul-betul merasakan penyertaan Tuhan dalam pelayanan para murid. 嘅只是佢哋嘅門徒要知道真切嘅耶穌要嘅帶揸嘅。 Di antara orang banyak itu ada yang mengalami sakit. 嘅按到年中間要知道病嘅。 Kalau perikop-perikop sebelumnya Yesus yang langsung turun tangan menyembuhkan orang yang sakit. 先至講到耶穌嘅切架切嘅下數。 Tetapi di bagian ini, karena Yesus sudah memberi kuasa kepada mereka, maka para murid sebagai pemberita itu harus mempraktekkan apa yang sudah mereka lihat dari Yesus. 因為接後嚟咧嘅門徒都係用咗耶穌嘅權柄，是能夠切架去做出嚟。 Ada wadah yang digunakan untuk bisa menyembuhkan mereka. 行咗講到能夠醫治人， Tentu dalam penyertaan Tuhan. 等人出喺 Ambil minyak, olesin mereka, lalu mereka sembuh. 有冇做冇料嘅人喺佢哋出喺熱河？ Lalu kita berpikir, benar ya, minyak kayu putih itu loh yang menyembuhkan? Enggak, saudara. 喺周切架嚟上喺講嘅拍書就能夠醫治。 Sebenarnya lebih dalam makna rohaninya. Ada penyertaan Tuhan di situ, saudara. 其實嘅屬靈要個前邊度要耶穌嚟去同妻嘅。 Allah menyatakan kuasanya lewat apa yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu. 嘅只是耶穌咧上帝用嘅門徒喺數嚟去。 Mengoleskan minyak lalu kemudian yang sakit menjadi sembuh itu menyatakan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam pelayanan para murid sebagai pemberita pada waktu itu. 嘅只是咧門徒嘅用嘅搖嚟去冇治療人喺學以學啲民群喺上帝嘅同妻。 Saudara, dalam pelayanan walaupun sudah begitu hebat mereka sampaikan, banyak orang percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Banyak orang bertobat, banyak orang disembuhkan dari sakit penyakit. 各位兄姊妹，無論世界是份安強，世界是風流，以至到好多人。 Tetapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan para murid pun ditolak, saudara. 但係冇可能你嘅門徒佢都冇完全冇接受。 Tapi ditolak tidak menjadi marah. 但係佢冇接受，佢一係唔會成為辱罵。 Ditolak tidak menjadi kecewa. 佢冇接受係講佢一唔會失望。 Karena mereka harus fokus dengan tugas mereka. 而邊度佢都係注重嘅責任。 Ketika terjadi penolakan, itu sesuatu yang tidak mengenakkan. 當佢冇接受時，只都知道按摩。 Bisa saja pada waktu itu, para murid semangatnya redup. 有可能嘅只是嘅門徒嘅戰前係講到推破。 Para murid meragukan atas kuasa Tuhan. 嘅門徒知道按未發按係嘅權柄。 Para murid berhenti melayani. 嘅門徒一係停喺唔係侍奉。 Tetapi karena harus fokus kepada tugas kita sebagai pemberita yang memberitakan pertobatan, menyembuhkan yang sakit, mereka berani untuk ditolak. 所以佢出喺講到佢注重嘅係嘅節任，設計來去傳嚟福音，傳嚟嘅叫人福音，睇熱切福音。 Bahkan penolakan yang ada itu menjadi satu cambuk untuk mereka tetap mengandalkan Tuhan. 還有日嘅係嘅講到依靠上帝， Mengandalkan kuasanya. 依靠嘅權柄。 Dan itulah yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu. 嘅只是嘅門徒行通出樣子。 Dia meresponi penolakan itu dengan pergi memberitakan pertobatan.
Kaya無論佢喺嘅無接觸佢出去福音到來，講到要喺嘅傳福音， pergi menyembuhkan orang sakit, 佢行出去嚟去醫治人， pergi mengusir roh-roh jahat. 嚟行出去喺嘅關照你魔鬼嘅。 Dan itulah bentuk pemberitaan yang mereka sampaikan karena semua itu yang mereka lakukan atas kuasa Allah. 佢都傳出福音嘅，做出一侍奉了，出去完全上帝嘅權柄， Dan karena ada penyertaan dari Allah, 因為到上帝嘅同在， terjadi pertobatan, terjadi kesembuhan. Allah menyertai pelayanan para murid pada waktu itu. 人喺要悔改，要喺醫治，因為到上帝都喺同在嘅門徒。 Sebab itu tidak ada alasan lagi untuk mereka sibuk dengan makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, saudara. 所以冇嘅人已經講到即刻面目，嘅師傅唔限講到，限要嘅衣服買褲計。 Mereka harus pakai kacamata kuda yang tidak boleh melihat kiri kanan tapi harus lurus ke depan. 佢都看到一人講天天行出， Supaya tahu tugas utamanya, beritakan pertobatan. 因為到嘅天主一直出去傳福音， Kalahkan kuasa-kuasa jahat yang mencoba menghalangi pemberitaan Injil. 限要其他咧快一難奔出㗎。 Sembuhkan orang yang sakit sebagai bukti ada penyertaan Tuhan di dalam kesembuhan itu. 即個醫治咧不偏人證明咧要上帝嘅權柄同在出㗎。 Sehingga tidak heran banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus di perikop berikutnya, saudara. 所以唔俾其他要釋放到人喺交權 Mencari Yesus dan para murid untuk mau mendengar. 嚟去尋找耶穌嘅門徒嚟去聽見。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 諸位弟兄姊妹， kita semua adalah pemberita. 即個隆重出去傳福音嘅人， Sebagai pemberita apa yang harus kita lakukan saat ini? 即個成為傳福音嘅人，即個用俾嚟行為， Apa yang harus kita pahami saat ini? 堅持即個嚟用俾明白。 Mari kita bersama-sama kita harus mengikuti panggilan dan kehendak Allah dalam hidup kita. 即個齊齊嚟去聽出上帝嘅蒙召，即個。 Saudara, setiap kita ini adalah pribadi-pribadi pemberita. 各位弟兄姊妹，即個每一人即個各人係傳福音嘅人， Tentunya pemberita kabar baik, 當然即個傳好福音， pemberita Injil. 傳呢福音。 Engkau dan saya dipanggil menjadi hamba-hambanya. 而家我哋出去蒙召成為嘅僕人， Engkau dan saya dipanggil menjadi pemberita-pemberita kabar baik. 而家我哋出去講到嘅蒙召即個嚟傳呢好嘅消息。 Tangkap panggilan itu, 如果冇按蒙召嘅法， karena Tuhan yang menghendakinya di dalam diri kita. 因為到上帝係嘅獻日。 Jika kita sudah mengikuti panggilan dan kehendak Allah, maka kita harus ada yang namanya merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati untuk hidup mengandalkan Dia. 如果即個係嘅蒙召，即個即要自己即個出去講到嚟謙卑在佢面前。 Saudara, saya percaya sependapat dengan saya bahwa kita itu sulit untuk menjadi berkat. 各位弟兄姊妹，即個成為安能嘅祝福。 Kita tidak mudah menjadi kesaksian hidup yang baik dalam dunia ini. 在即個發出當中，即個冇做唔出安好見證。 Tapi apakah di dalam ketidaksempurnaan kesulitan itu lalu kita, udahlah aku cukup begini saja. 係咪講即個唔完全，因即個出去講到都安樣子， Saya tidak mau berbuat apa-apa, 我唔會再做埋， hanya pasrah saja. 出去講到即個投降， Kita memang lemah, saudara. 本來即個安樣樣， Tapi Tuhan kita nggak lemah. 但係即個上帝唔會樣樣。 Sebab itu kita diajarkan untuk hidup mengandalkan Tuhan. 所以究竟即個發出出去依靠嘅， Supaya apa? 只能夠做咩呢？ Seluruh hidup kita ini boleh menjadi kesaksian yang hidup. 即個發出當中，即個可以成為一見證， Di tengah-tengah gereja kita, 做即個先堂嗰邊， pekerjaan kita, 即個工作嗰邊， keluarga kita, 即個家庭嗰邊， persahabatan kita, 即個朋友嗰邊， di dalam studi kita, 即個學校嗰邊， dalam seluruh kehidupan kita, 即個熱切嘅發出， mengandalkan Tuhan, 依靠上帝 merendahkan hati, 嚟謙卑一些， merendahkan diri di hadapan 嚟即 Tuhan. 個在上帝面前謙卑。 Maka engkau dan akulah pemberita itu, 所以而家係出去傳福音， pemberita Injil kebenaran. 傳福音。 Kita harus mengutamakan untuk menyampaikan berita keselamatan kepada semua orang. 即個熱天一嚟去傳好嘅福音，你叫人福音， Ini tugas kita, saudara. 你即個責任， Tugas kita pribadi, 即個個人嘅責任， tugas jemaat, 即個非要嘅責任， tugas hamba Tuhan, 你嘅僕人嘅責任， tugas kita semua. 即個隆重嘅責任。
Tidak perlu memberitakan Injil itu harus selalu berkhotbah di depan mimbar seperti ini. Tidak harus menyampaikan berita Injil itu berkhotbah di depan mimbar seperti ini. Dalam memuji Tuhan juga memberitakan Injil. Mendoakan orang lain pun itu memberitakan Injil. Memperdulikan sesama kita pun itu memberitakan Injil. Banyak hal-hal yang baik sesuai kebenaran firman Tuhan itu pun kita memberitakan Injil. Di mana memberitakan Injil itu? Dimanapun saudara dan saya berada, hidup kita adalah berita Injil. Karena itu saya berani mengatakan kita adalah pemberita. Kita semua pemberita kabar baik. Selamat menjadi saksi Kristus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sudah menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Dan bahkan Allah yang sudah menyelamatkan kami. Tibalah waktunya untuk kami juga memberitakan Engkau kepada semua orang. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Berkati semua kami hari ini, supaya kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini. Karena ini tugas kami semua. Kami adalah pemberita kabar baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ini saatnya kita menjalankan persembahan. Bukan saja materi yang akan kita berikan kepada Tuhan, tetapi kesungguhan hati kita, iman percaya kita. Mari kita bersuka cita kerja bagi Tuhan. Bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Baginya, sungguh ku bersuka cita, tiap langkahku turut perintahnya, dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Bersuka cita bagi Tuhan, bekerja bagi Tuhan. Bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya. Tuhan diundang bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Untuk
doa persembahan mohon dengan kasih Saudara Januar yang memimpin kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah, dan kami juga mengucap syukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan memberikan persembahan ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, boleh menjadi persembahan kami yang harum di mata-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan dengar warta minggu ini, pada hambanya kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh sama-sama beribadah, dan firman Tuhan sekali lagi boleh mengingatkan kepada kita, engkau dan saya punya tugas yang adalah pemberita kabar baik itu. Baik di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, dalam seluruh kehidupan kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita adalah pembawa kabar baik. Biarlah melalui hidup kita, kita boleh sungguh menyadari ada tugas besar yang Tuhan titip bagi setiap kita. Di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam seluruh keberadaan kita. Biarlah Tuhan boleh dikenal melaluinya. Terima kasih buat penginjil Emil dan juga rekan-rekan yang boleh melayani kita melalui ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa hal yang akan disampaikan. Sore minggu depan kita memasuki akan bulan Juli. Minggu pertama kita sama-sama biarlah boleh kembali untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kita akan belajar satu tema, hal yang paling penting. Apa maksudnya? Apa itu hal yang paling penting? Mari sama-sama kita boleh temukan jawabannya. Dan minggu depan, minggu pertama juga ada perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Kong Sung Il. Oleh sebab itu bagi jemaat yang sudah dibaptis atau sudah disidikan, dapat boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dengan maksimal, sehingga minggu depan kita boleh sama-sama mengikuti akan perjamuan kudus. Kami juga terus mengundang Bapak Ibu untuk boleh luangkan waktu di pertengahan minggu, hari Rabu malam jam 7, baik di gereja ataupun secara streaming. Biarlah kita boleh sama-sama satukan hati kita untuk kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan Rabu minggu 30 Juni ini adalah praise and worship. Oleh sebab itu biarlah kita sama-sama boleh menghadirinya. Berita pernikahan, Saudara Sukamto dan Saudari Juniati Susanti akan melangsungkan pemberkatan nikah pada tanggal 7 Juli 2021 jam 11 siang di gereja. Oleh sebab itu biarlah kita boleh sama-sama mendoakan supaya Tuhan boleh memberkati akan pasangan yang mau melangsungkan pemberkatan nikah. Dan juga mewakili akan gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai 26 Juni. Ada Bapak Julius, ada Ibu Eleni, ada Ibu Suatet, ada Ibu Lai Cinji, kemudian ada Saudari Juniati Susanti. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya dengan bertambah usia 1 tahun, bertambah kasih sayang yang daripada Tuhan, dan biarlah kita boleh semakin hidup bagi Tuhan. Amin. Saat ini saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Saudaraku, dengarkanlah berita pengutusan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dalam segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
Kalau hari ini kami boleh sama-sama datang beribadah kepada Tuhan, biarlah Tuhan boleh berkenan dan boleh menikmati akan setiap kehadiran kami, ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi ya Tuhan. Kami menyerahkan akan kehidupan kami di waktu-waktu kami ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya boleh terus memimpin, menyertai akan kehidupan kami, memberkati, menyertai akan keluarga kami, memberkati, menyertai akan pekerjaan kami, relasi kami satu dengan yang lain, keluar masuk kami, apa yang kami lakukan ya Tuhan, biarlah semuanya boleh di dalam berkat kemurahan Tuhan. Tuhan, hamba menyerahkan kalau jemaat Tuhan ada yang mengalami pergumulan atau yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau nyatakan kemurahan-Mu, nyatakan pertolongan-Mu bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kekuatan dan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Mereka yang bergumul memperoleh jalan keluar, mereka yang sakit mereka boleh mengalami akan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sekali lagi ya Tuhan, kami sungguh memohonkan akan berkat-Mu bagi setiap kami. Kiranya kasih sayang, kasih kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan, penyertaan pertolongan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.